Sejarah tak akan mungkin tanpa adanya berbagai bukti baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik seperti adat istiadat, norma, dan juga budaya. Menurut Arnold J. Toynbee, sejarah adalah studi tentang peradaban, bukan hanya sejarah negara ataupun kelompok etnis. Toynbee memandang sejarah sebagai siklus kebangkitan dan kejatuhan sebuah peradaban dalam menanggapi tantangan, baik tantangan fisik maupun sosial, sehingga peradaban yang telah runtuh meninggalkan artefak fisik yang unik khas ala peradaban sebelumnya. Namun coba kita berandai-andai, bagaimana jika sebuah peradaban sebelumnya dalam bentuk fisik tidak pernah ditemukan oleh para peneliti sebelumnya? Bagaimana jika bangunan tua yang ditinggali oleh peradaban lama dibiarkan hancur tanpa perubahan signifikan? Dan bagaimana dan apa dampaknya terhadap manusia di masa kini dan mendatang? Kali ini kita akan membahas segmen How If dalam sejarah Jogja Candi Plausan. Candi adalah sebuah tempat ritual keagamaan yang bukan saja sebagai destinasi wisata, namun sebagai ritual keagamaan pada zaman dahulu. Setiap candi memiliki kisah tersendiri. Salah satunya adalah Candi Plausan. Candi Plausan adalah kompleks candi Buddha yang terletak di Prambanan, Jawa Tengah, Indonesia. Bangunan ini dibangun pada abad ke-9 oleh Raja Rakai Pikatan dan Ratu Pramudiawardhani dari Kerajaan Mataram kuno. Candi Plausan disebut juga sebagai Candi Kembar karena kompleks ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu Plausan Lor dan Plausan Kidul. Candi Plausan adalah contoh nyata dari wujud harmoni dan toleransi antara agama Hindu dan Buddha dalam sejarah Kerajaan Mataram kuno pada abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Candi Plausan dibangun pada tahun 842 Masehi sebagai hadiah pernikahan dari Rakai Pikatan untuk Pramudiawardhani. Rakai Pikatan adalah Raja Medang ke-7 yang memerintah sekitar tahun 847 hingga 855 yang beragama Hindu Shiva. Sedangkan Pramudiawardhani adalah salah satu tokoh wanita yang sempat menjadi ratu Kerajaan Medang atau Kerajaan Mataram kuno pada tahun 840-an yang beragama Buddha. Pernikahan dalam perbedaan inilah yang membentuk stabilitas politik antara dinasti Syailendra yang beragama Buddha dan dinasti Sanjaya yang beragama Hindu. Arsitektur candi ini pun terinspirasi oleh gaya arsitektur gaya Candi Borobudur dan Prambanan. Dan pada akhirnya, candi yang sangat megah dan mewah ini akhirnya ditemukan oleh John Frederick Gerrit Brumund pada tahun 1854 saat ia berkunjung dan meneliti kawasan Prambanan. Lalu, pada tahun 1909, Izerman, seorang arkeolog Belanda, menemukan 16 candi kecil dalam keadaan rusak di kompleks Candi Plausan Kidul di selatan. Hal ini pun menggemparkan jagat ilmu sejarah dalam melihat banyak sekali penemuan indah dan eksotik yang akhirnya memberi cerita yang unik. Namun, coba berandai-andai bagaimana jika sebuah artefak fisik yang mungkin sangat amat berharga ini malah tidak pernah ditemukan oleh para peneliti sejarah. Singkatnya, tentu alternatif sejarah akan sangat berbeda dan tidak bisa diketahui lebih lanjut. Namun, tentu ada berbagai faktor yang harus dipertimbangkan bila hal ini akan terjadi, seperti bencana alam, bila gempa yang menerpa candi pada saat itu sangat amat dahsyat, bila konflik daerah Plausan Kidul terus berkepanjangan, dan tidak adanya catatan sejarah dalam membuktikannya, dan bila beberapa faktor tersebut terjadi di masa lalu. Alternatif sejarah tentunya akan sangat berbeda. Tanpa ditemukannya candi tersebut, peristiwa yang sangat fenomenal untuk mengembangkan toleransi lebih baik di zaman Hindu dan Buddha mungkin akan berkurang, walaupun itu bukan faktor kunci toleransi antar umat beragama. Namun tanpa situs candi tersebut, bukti bahwa toleransi antar agama Hindu dan agama Buddha pada peradaban Mataram kuno tentu tidak akan ada.
Dan sejarah yang kita kenal saat ini, yaitu pernikahan antara Raja Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya dan Ratu Pramudiawardhani dari dinasti Syailendra, tidak akan pernah terlihat. Mungkin saja peneliti akan berspekulasi bahwa sebuah kerajaan Mataram kuno bisa dipersekutukan oleh kedua dinasti tersebut karena memang begitu keadaannya. Atau mungkin seorang raja keji yang memerintah dengan tangan besi agar mempersatukan kedua dinasti tersebut. Lebih dalam pelajaran sekolah, mungkin aja pendidikan tidak akan pernah menunjukkan betapa hebatnya negara kita Nusantara saat candi ini tidak pernah ditemukan. Cerita toleransi di zaman Hindu dan Buddha mungkin saja sangat minim dalam sejarah Jawa. Bahkan historiografi sejarah Jawa, khususnya Yogyakarta, tidak akan pernah sesuai dengan sejarah yang kita lihat saat ini. Dalam angan-angan ini, tidak ada kata positif bila candi sebagai situs warisan dunia dan Indonesia sendiri tidak pernah ditemukan. Dan di masa yang akan datang, situs artefak yang tidak pernah ditemukan ini akan menjadi peninggalan yang mungkin tidak berharga karena secara permanen historiografi telah ditetapkan sehingga merumitkan kembali pencarian dan penjelasan kembali sebuah candi bila ditemukan kembali. Mungkin peneliti akan menganggap bahwa Candi Pelawasan ini adalah salah satu bagian di antara bangunan kuno pada Candi Prambanan, dan hal inilah yang menghilangkan situs berharga di Nusantara. Namun apakah imajinasi seperti ini hanya sebagai angan-angan saja, ataukah bisa menjadi fakta? Tentunya, imajinasi seperti ini bisa saja terjadi di masa yang akan datang. Tanpa pelestarian sebuah candi dengan baik, konflik berkepanjangan tanpa ada yang urus, penjarahan artefak budaya karena keserakahan manusia sendiri, membuat imajinasi candi yang terlupakan bisa saja tetap terjadi. Namun, di masa kini, marilah kita menanam jiwa nasionalisme sejarah bagi anak-anak muda sekarang. Tanpa hal ini, berbagai arsitektur akan berbeda dengan elaborasi yang tidak akan diketahui lagi. Demikianlah segmen How If, channel sejarah. Channel sejarah sembari berandai-andai untuk menemukan konklusi terbaik. Seperti kata Soekarno, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Terima kasih.